Ibu mengganggu waktunya sebentar. Kami dari anggota KKN ingin mewawancarai Ibu mengenai bagaimana pendidikan anak pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, bagaimana sih peran orang tua dalam meningkatkan belajar anak di rumah? Jadi berbicara mengenai tentang pendidikan yang saat ini masuk bagian dari imbasnya pandemi, sangat luar biasa sekali kaitannya bagaimana peran aktif orang tua ya ketika membantu anak pada proses pembelajaran. Ya mau nggak mau orang tua itu harus menjadi peran penting, menjadi pusat, karena memang pembelajaran yang saat ini terjadi adalah pembelajaran jarak jauh. Anak tidak bisa keluar rumah, sehingga peran pentingnya orang tua itu yang pertama adalah memonitoring. Monitoring berarti sering memantau anak di kegiatan belajar, kemudian tidak hanya memonitoring saja tapi bisa memberikan motivasi, sehingga ketika anak di rumah pun anak mau nggak mau masih bisa tetap belajar meskipun dalam keadaan belajarnya itu di rumah. Beda dengan yang di sekolah ya. Kalau di sekolah kan ada waktunya, jadi jam 7 katakanlah sampai dengan waktu yang telah ditentukan, tapi mungkin kalau di rumah ya minimalnya dalam satu hari itu anak mau belajar lah. Belajar itu kan konsepnya banyak, tidak hanya kemudian mengerjakan tugas, enggak, tetapi belajar membaca, kemudian menghitung ya, dan lain sebagainya. Berarti peran orang tua itu sangatlah berpengaruh bagi pendidikan anak ya, Bu? Iya, sangat sekali. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar anak di rumah selama pandemi? Ya. Jadi peran ataupun cara mengoptimalkan peran orang tua dalam saat pandemi seperti ini, kita sebagai orang tua pun nggak bisa menjadi orang tua yang egois ya. Katakanlah misalnya orang tuanya bekerja, anaknya kemudian harus ditinggalkan dengan cara asisten rumah tangga. Kita pun harus kerjasama dengan anak. Caranya berarti orang tua beserta anaknya itu membuat jadwal apa? Jadwal pembelajarannya untuk anak, sehingga meskipun kemudian orang tuanya bekerja, anaknya pun tetap bisa didampingi ketika pembelajaran. Karena pembelajaran yang dilakukan saat ini pada saat pandemi banyak sekali kendala-kendala yang dialami oleh anak, dan terutama kalau belajar modelnya secara daring seperti ini, anak banyak sekali mengalami yang namanya kesulitan. Dari kesulitan tersebut, orang tua wajib yang namanya kemudian mendampingi, sehingga adanya kerjasama anak dan orang tua yang terbaik ya berarti harus mendiskusikan apa? Mendiskusikan kapan waktunya anak belajar, kemudian kapan waktunya anak bermain, seperti itu. Berarti dalam pendidikan anak di rumah pasti ada kendala yang bisa berpengaruh, Ibu. Iya. Yang selanjutnya mengenai seperti apa solusi yang Ibu lakukan dalam mengatasi pendidikan darurat yang terjadi pada masa pandemi ini? Iya. Jadi solusi yang ditawarkan dari masa pendidikan jarak jauh ini pada saat memang pandemi nggak lain nggak bukan karena memang yang namanya teknologi, kalau misalnya terus menerus digunakan ya nggak menutup kemungkinan kita merasa yang namanya kebosanan. Apalagi ini dari bulan Maret sampai sekarang bulan Oktober, lumayan pembelajarannya sudah berlangsung di rumah sampai 5 bulan. Yang namanya anak jenuh, bosan, itu sudah pasti. Makanya solusi yang terbaik dari sektor pendidikan itu sendiri, pembelajaran tidak hanya dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh, tapi ada dua kombinasi, pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran kemudian tatap muka. Tetapi balik lagi, yang namanya tatap muka bukan berarti kemudian kita mengadakan siswa itu berangkat ke sekolah, enggak, tetapi kita bisa menggunakan teknologi yang ada dengan cara model video conference. Jadinya kita mengetahui kalau anak itu benar-benar di rumah dalam pengawasan orang tua, anak itu bisa kemudian menggunakan teknologi secara baik. Makanya solusi yang bijak dari pembelajaran ini ya berarti dengan kombinasi balance antara kemudian pembelajaran jarak jauh, kemudian pembelajaran secara tatap muka, seperti itu. Kalau solusi dari orang tua sendiri, misal
eh, mengajak anak dalam bimbingan belajar atau gimana tetap berjalan Bu? Kalau misalnya bimbingan belajar pun sama ya, cuma mungkin kalau bimbingan belajar modelnya lebih didampingi sama tutor ya. Kalau bimbingan belajar lebih ke arah tutor. Sebenarnya pada saat seperti ini model bimbel seperti apapun menurut saya eh, tidak akan efektif, karena di bimbel pun pembelajarannya tetap menggunakan daring, tetapi yang paling penting adalah anak ini belajar butuh yang namanya pendampingan. Sehingga kalau toh mau model bimbel, ya mau nggak mau tentor tersebut itu bisa hadir ke rumah, tapi dengan catatan tetap bisa harus menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Berarti dalam pendidikan anak selama pandemi pasti berpengaruh untuk keluarga sama orang tua. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya tanyakan.